mitra siar semuanya, jumpa lagi bersama Radio Manjulan Jombang 93,8 FM Radio with Benefits. Pagi ini hadir di hadapan kita semuanya beliau selaku pengasuh, selaku ketua yayasan dari Pondok Pesantren Darul Ulum Pokondoko Jombang, beliau Romo Kiai Haji Mustahil Hasan. Selamat datang. Assalamualaikum ya. Dan juga hadir di studio di ruang siar kita semuanya pagi ini Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Jombang yang luar biasa meluangkan waktu yang mana beliau sangat sibuk membagi waktunya. Selamat datang Bapak Taufik. Ya. Terima kasih. Untuk ke sesi pertama saya mau memberikan banyak hal yang mau saya sampaikan. Saya tanyakan pada beliau Bapak Taufikur Rahman selaku Kepala Kantor Kemenak Jombang. Gimana? Sehat ya Bapak? Alhamdulillah. Ya. Luar biasa, mitra siar juga luar biasa. Pakai udeng lagi. Mitra siar beliau sangat muda, energik, tokoh muda Muslim Kabupaten Jombang, dan alhamdulillah saat ini beliau merupakan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Jombang. Tentunya banyak hal positif yang beliau ingin sampaikan. Untuk itu saya mulai dari perjalanan karir beliau, mungkin dari latar belakang pendidikan beliau dan sebagainya. Mohon diceritakan Bapak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan seperti beliaunya Romo Kiai Haji Mustahil Hasan. Alhamdulillah dengan sehat, mengasuh pesantren Darul Ulum Pokondoko sekaligus ketua yayasan, dan saudara saya, sahabat saya, senior saya yang saat ini di hadapan saya kebetulan jadi penyiar Radio Man 9 Jombang FM 93,8 Radio with Benefit, luar biasa. Alhamdulillah kita semuanya sehat dan bersemangat untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan silaturahim yang dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah. Alhamdulillah saya bergabung kembali dengan penjenengan lalu di wilayah Kabupaten Jombang, diberi amanah di Kantor Kementerian Agama, dan alhamdulillah bisa dekat lagi dengan Takin dalam mendampingi untuk menjalankan pelayanan di masyarakat. Saya bulan Mei 46 tahun yang lalu dilahirkan di dusun kecil di wilayah selatan Kabupaten Jombang, berbatasan dengan Kediri, yaitu di Dusun Bakalan, Desa Purworejo, Kecamatan Moro. Kemudian pada usia 5,5 tahun saya diajak ibu untuk langsung masuk di madrasah, karena ibu adalah guru madrasah, bapak juga guru madrasah. Akhirnya diajak di madrasah, dan alhamdulillah di madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Banjarpo Purworejo pada tahun 86 bisa kita tempuh. Kemudian setelah lulus dari madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Purworejo, kami melanjutkan, waktu itu diskusi dengan ibu, melanjutkan ke MTSN Tamak Beras, dan waktu itu juga lokasinya masih di pinggir jalan itu sama seperti jenengan. Alhamdulillah di hadapan saya ini juga alumni MTSN tahun 86, 87, kemudian alhamdulillah 89, 90 kami bisa menempuh dalam 3 tahun, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Salafiyah Safiyah Kebireng sampai dengan 93
1993. Karena memang ada hal yang perlu kita kuatkan, saya masuk di IAIN Malang tahun 94. Tahun 94 masuk IAIN Malang, kemudian di IAIN Malang waktu itu Sunan Ampel juga. Pertengahan ini berubah menjadi sekolah tinggi, karena nggak ada kampus jauh, akhirnya sekolah tinggi. Lulus sekolah tinggi agama Islam negeri Malang tahun 1998. Begitu lulus dari IAIN, kami juga pengabdian di madrasah di Purworejo, ikut ngajar di sana di MTS Purworejo sebelum lulus itu. Kemudian terus kami ikut tes di dua institusi, yaitu Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, dan yang kami masuki adalah di Kementerian Agama. Dan ketika di Kementerian Agama ditugaskan di Madrasah Aliyah Negeri Kebuan yang sekarang menjadi Madrasah Aliyah Negeri 7 Kebuan. Kemudian terus di situ ada peluang untuk tes masuk ke S2 strata 2 Pak Lu. Kemudian alhamdulillah Allah memberikan peluang itu, kemudian diterima di UMS program studi Magister Islam. Sampai di sana kami kembali ke madrasah, kemudian kami diminta untuk membantu di kantor Departemen Agama pada tahun 2002. Kemudian dari sana kami mengabdi di perguruan agama Islam. Sebelum ada Mapenda, sebelum jadi seksi Penma, itu namanya perguruan agama Islam. Kemudian tempo pelayanan 4 tahun, kemudian kami diberi amanah untuk menjadi penyelenggara zakat wakaf selama 1 tahun. Kemudian kami dipercaya oleh kepala kantor untuk pelayanan di Mapenda, Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Kemudian tempo 5 tahun, dan saya merasa didewasakan, saya merasa digembleng. Itu ketika memberikan pelayanan kepada ibu bapak guru, kepala madrasah, dan madrasah termasuk RA dan pengawas. Begitu luar biasa. Ternyata pendewasaan kita ini tidak kemudian hanya faktor usia. Ketika kita memberikan pelayanan, menghadapi dengan berusaha untuk melayani dengan baik, itu mendewasakan kita. Kemudian tahun 2012 dipercaya lagi oleh kepala kantor, karena memang pelayanan di Mapenda waktu itu menjadi kepala seksi 5 tahun, dipercaya untuk menjadi kepala subbagian tata usaha yang ditangani ibu bapak guru kita, aparatur sipil, bagaimana penataan dan seterusnya, pelayanan seperti apa. Meskipun sampai saat ini kami juga merasa kita tetap harus maksimal untuk memberikan pelayanan. Jadi waktu itu mungkin kurang maksimal. Kemudian pada tahun 2017 kami dipercaya oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah untuk pengabdian pelayanan di kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan. Kemudian pada tahun 2018 kami dipercaya di Nganjuk 3 tahun persis. Kemudian kembali ke Jombang bergabung dengan penjenengan. Mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan dengan baik, bisa menjadi keluarga dengan baik, bisa gabung dengan masyarakat dengan baik, sehingga paling tidak kita juga bersama-sama dengan warga masyarakat Jombang untuk pelayanan di bidang pendidikan seperti ini. Luar biasa. Terima kasih Bapak Kakang Mulan. Luar biasa. Jadi pemirsa, demikian tadi biografi sekilas tentang beliau. Luar biasa. Jadi ternyata beliau adalah produk santri, dari santri dan sekarang kembali untuk santri kembali. Luar biasa.
Jadi pada saat sekarang ini Bapak menjadi kepala kantor pemerintah Kabupaten Jombang, tentunya waktu yang sangat luar biasa bagi keluarga dan juga bagi kantor dan sebagainya. Bagaimana untuk menyikapi itu semuanya Bapak? Ini Bapak hadir di MAN 9 ini dalam rangka pembinaan tentunya bagi kami semua keluarga besar MAN 9. Bagaimana tanggapan Bapak sekilas tentang MAN 9 yang ada di lingkungan pondok pesantren yang beliau sebagai pengasuhnya juga sangat luar biasa, sangat perhatian terhadap seluruh unit yang ada di pondok pesantren Darul Ulum Pondokopi. Bagaimana menurut Bapak? Luar biasa. Jadi ada beberapa unit pendidikan yang memang di pondok pesantren Darul Ulum yang dari kemudian awal, kemudian mungkin beliau juga ada improvisasi berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, dan alhamdulillah dari sisi fisik ini kita lihat luar biasa. Ada program namanya Adiwiyata, ada program lingkungan sekolah sehat, ada program sekolah ramah anak, dan semuanya ada ketercakupan. Jadi Adiwiyata juga meliputi semuanya. Lingkungan sekolah sehat juga meliputi semuanya, termasuk sekolah ramah anak, madrasah ramah anak juga meliputi semuanya. Jadi pemberian pelayanan ramah anak ini juga tidak hanya dari sisi sikap perilaku, tapi dari sisi kelayakan sarana, dari sisi kelayakan program, ini juga mencerminkan bagaimana kita ramah anak. Alhamdulillah di MAN 9 ini juga demikian. Sekarang bagaimana kita bersemangat dalam rangka untuk memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat. Iya, itu tentunya seperti itu. Jadi masyarakat yang diharapkan itu bagaimana? Iya. Karena mohon maaf, saat ini pengaruh yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya anak-anak kita, ini adalah keterbukaan informasi di era globalisasi. Ini kalau tidak di backup dengan pendampingan agama, khususnya di madrasah, ini mengkhawatirkan. Apalagi berkaitan dengan program Menteri Agama, moderasi beragama. Ini bagaimana anak-anak kita yang ada di lembaga pendidikan, ini dari sisi agamanya ini berkualitas, sehingga anak-anak ini tidak mudah terpapar radikalisme, kemudian tidak mudah mengabaikan dari sisi aktivitas amaliyah agama. Nah ini madrasah. Maka dari itu saya yakin bahwa masyarakat kita ini sudah bisa menilai dan melihat bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini adalah madrasah. Maka dari itu cocok dan sesuai keberadaan madrasah yang ada di lingkungan pondok pesantren. Apalagi ada semacam sinergi antara lembaga pendidikan dalam madrasah dan pondok pesantren. Ada sinergitas yang memang akan timbul manfaat, output yang luar biasa. Kemudian termasuk sinergi dengan masyarakat sekitar. Ini luar biasa. Mengingat di sini juga beliau sebagai pengasuh Kiai Mustahil Hasan ini luar biasa. Artinya bagaimana kita ini dibimbing, dibina oleh beliau, diberi diarahkan, sehingga mencapai target-target yang mungkin belum sampai maksimal bahkan optimal, tapi kita berusaha mencapai yang terbaik. Ya mudah-mudahan berdoa beliau, doa beliau dan pendampingan beliau. Selanjutnya Romo Yai, sehat Yai. Alhamdulillah. Yai gimana menyikapi masa pandemi ini, mengingat di satu sisi kita harus melaksanakan pembelajaran tatap muka, kemudian masih banyak kendala tentunya ya di sini. Jadi mohon masukan dan arahan dari panjenengan untuk lembaga ini untuk MAN 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara pendidikan di masa pandemi, kita tidak sendirian. Se-Indonesia, malah se-Indonesia berhadapkan kesulitan. Kita masukkan bahaya.
tidak dimasukkan protes orang tua. Iya, itu. Ini sudah hampir setiap hari. Iya. Kita ambil kebijakan. Waktu pandemi itu memuncak, anak-anak kita daring. Kita belajar dari rumah. Itu pun tidak berlangsung lama, kira-kira 2-3 bulan. Tapi ketika agak melandai, ya, corona itu melandai, kita ingat rapat di Pemda dengan Bupati, Kodim. Pondok Pesantren itu diberi kebebasan untuk mengatur dirinya, tetapi jangan meninggalkan protokol kesehatan. Aturan yang bersifat peraturan perundangan harus ditaati. Itu kesepakatan pemerintah daerah dan pondok. Akhirnya untuk pondok yang di asrama itu silakan pulang, sebab membahayakan berkerumun. Tetapi anak-anak yang berangkat dari rumah dalam kurun waktu 1 bulan kita beri porsi waktu masuk, walaupun 1 minggu itu 2-3 kali. Itu kan harus diberi garansi waktu, tidak boleh lebih dari 2 jam. Yang 1 anak masuk 1 minggu sekali. Ini untuk apa? Untuk merespon, nuruti kehendak masyarakat. Sebab masyarakat tahu anaknya itu kalau di rumah, mereka itu malah dari rumah, pergi kemana-mana, itu malah membahayakan. Nah, merespon itu akhirnya kita mengambil kebijakan dan berdasarkan rapat pimpinan pondok dengan pemerintah kita diberi kebebasan untuk mengatur internal pondok, tetapi jangan sampai melanggar peraturan perundangan, jangan sampai melanggar protokol kesehatan. Bahkan sebagai informasi loh, di saat pondok-pondok pesantren yang lain itu belum melaksanakan vaksin, di sini luar biasa atas kita alhamdulillah diberi kesempatan waktu itu. Ketika ada informasi pendidikan harus diberi porsi lebih awal untuk vaksin, kita ditunjuk untuk eksperimen pertama guru. Alhamdulillah guru kita itu di saat seluruh pendidikan di Jombang itu belum ada vaksin, kita digurukan. Romo Kiai Mustahil Hasan dan juga Bapak Dr. Rahman, sebenarnya kita ingin bincang lebih lama. Insya Allah nanti kita agendakan untuk sesi yang kedua tentunya. Terima kasih atas kehadiran. Sama-sama. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih saudara saya. Tentunya kita doa beliau selalu hadir di tengah-tengah kita. Tolong kan diberi amanah di kementerian. Iya. Matur kabar tain titip-titip man 9. Siap. Kalau bisa lebih baik, kenapa tidak? Gitu. Ini manjenengan juga loh Bang. Saya kira kok setiap kali ada ide kita kok saling memberi, saling berkolaborasi, saling bersama-sama. Ini mesti luar biasa. Karena para sekolah itu Nanti kalau kan mater-mater, kalau kan itu macam ini kita mari terdun kayak gitu, Bapak berdua. Mohon maaf, terima kasih. Mitra share semuanya. Cukup sekian bincang sampai kita untuk sesi hari ini kali ini bersama Bapak Kepala Kantor Kabupaten Jombang dan juga tentunya bersama pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Kota Jombang, Kiai Haji Mustahil Hasan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.